Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24 Bahagia Luar Biasa. Beruntung karena mereka memiliki Lily yang membantu hingga memudahkan pengejaran dan pencarian. Karena sialnya pria itu lari menggunakan mobil SUV berwarna hitam yang begitu umum dipakai di wilayah Amerika. Tahu kalau pria itu sengaja memilih mobil tersebut agar tidak mudah ditangkap dan berbaur dengan mobil-mobil lainnya. Hati-hati dia memiliki senjata dan juga pisau. Lily mengingatkan akan bahaya yang tidak boleh diabaikan. Oke, sahut Rion yang mengenakan earphone Bluetooth. Agar bisa leluasa bicara dengan Lily seraya gadis itu terus memberi arahan. Mereka kesulitan ketika jalan tol 93 dilewati banyak mobil. Menyusahkan mereka dalam mencari keberadaan Johnny. Namun tentu, hal itu tidak berlangsung lama. Tepat ketika mereka melihat plat mobil yang Lily sebutkan. Tanpa ragu mereka kembali menginjak gas. Hingga membuat mobil yang Rion kendarai hanya berjarak beberapa meter di belakang mobil itu. Tabrak saja mobilnya dan buat berhenti di pinggir. Perintah Rion pada Dante. Tepat ketika mereka semua memasuki area Dolan Springs, Dante mempercepat laju mobil dan menabrak sisi mobil Johnny. Tanpa membuat mobil yang Dante kendarai oleng atau hilang kendali. Beberapa kali Dante melakukan hal itu hingga akhirnya Johnny kehilangan kendali. Dan terhenti di pinggir jalan yang kering berbatu dan berpasir kasar. Dengan cepat mobil dari para anak buah Rion langsung mengambil posisi. Dan mengurung mobil SUV milik Johnny. Mereka keluar satu demi satu seraya mengarahkan ke mobil pria tersebut. Memberitahu kalau tak ada jalan keluar untuk lari ataupun melakukan perlawanan. Matikan teleponnya, Love, dan jangan melihat apapun dari kamera. Aku tidak ingin kau melihat yang terjadi. Pinta Rion tanpa ada nada memerintah kepada Lily. Mengerti dengan maksud dari Rion, Lily mengikuti ucapan pria tersebut. Ia mematikan panggilan dan juga aksesnya dalam semua kamera di mobil dan juga smartphone. Gadis itu membiarkan dirinya menunggu, seraya mencari tahu tentang hal lain yang mungkin akan berguna. Percaya kalau Rion akan mengurus semuanya dengan baik. Rion segera keluar dari mobil. Ia bisa melihat Leo dan beberapa orangnya pun baru saja sampai, ikut dalam pengejaran. Walau sempat tertinggal karena kegilaan Dante dalam menyetir dan melakukan pengejaran. Salah satu anak buah Rion menarik keluar Johnny dari mobilnya, mengamankan segala senjata yang pria itu bawa. Dibuat berlutut Johnny di tengah kepungan orang-orang di sana. Rion. Ucap Johnny ketika melihat sosok yang begitu ia kenal. Rion, selamatkan aku, mereka mengejarku. Sambungnya, tanpa mengatakan apapun, Rion langsung menendang wajah Johnny dengan keras hingga pria itu terpental ke samping. Air muka yang terpasang pada wajah Rion adalah murka dan tidak ada kata ampun lagi. Melihat pria yang telah menghancurkan hidup kakak perempuan dan juga keponakannya. Membuat Rion kehilangan ketenangan yang ia jaga sejak tadi. Rion menarik kerah baju Johnny untuk membuatnya terdiri, melihat langsung ke arah Rion yang luar biasa murka. Kenapa kau memukulku, Rion?
Johnny seperti orang bodoh yang tidak mengerti dengan situasi dirinya saat ini, membuat Rion muak dan semakin murka. Setelah apa yang kau lakukan pada Bianca dan anak-anaknya, kau berharap aku bersikap baik padamu? Kau bahkan menjual keponakanku ke lelang ilegal di negara lain, brengsek. Seru Rion yang dengan keras melayangkan tinjunya ke wajah Johnny. Bagaimana kau tahu? Jangan bilang kau membawa mereka pulang. Johnny ketakutan sekarang ketika yang ia lakukan diketahui oleh orang yang paling tidak boleh tahu, yaitu Rion. Tinju kembali melayang di wajah Johnny. Lagi, dan lagi. Tak ada kata ampun ataupun kasihan di mata Rion sekarang. Bahkan ketika buku-buku jari Rion memerah dan lecet sekalipun tidak ia pedulikan. Ia terus menghajar Johnny dengan tangan dan kakinya. Melepaskan segala amarah yang Rion rasakan atas apa yang pria itu perbuat pada keluarga Rion. Ia tidak mendengarkan kata meminta ampun dari Johnny setiap kali Rion menghajarnya. Rion, cukup, kau akan membuatnya mati. Bukankah tujuan kita untuk menyiksanya lebih dari ini? Leo menahan tinju Rion, menghentikan pria itu agar tidak membunuh Johnny di sini sekarang. Leo benar, tahan dirimu. Dante ikut menenangkan dan mencengkeram pundak Rion. Agar temannya itu kembali ke akal sehatnya dan tidak diambil alih oleh emosi. Mendengar hal tersebut, membuat Rion kembali tenang. Ia longgarkan kepalan tangannya. Menatap jijik Johnny yang sudah babak belur tergeletak di tanah. Rion yakin telah mematahkan beberapa rusuk pria brengsek itu dan juga giginya. Walau sebenarnya ia masih belum puas menghajar Johnny, tapi ia tidak ingin pria itu mati di sini dan tidak merasakan kesakitan lebih banyak lagi. Leo menyuruh anak buahnya untuk membawa Johnny ke mobil, memastikan kalau pria itu tidak bisa melarikan diri. Bahkan memborgol pria tersebut dan mengapitnya di antara dua orang Leo yang duduk di kanan dan kiri Johnny. Tak ada lagi cara untuk Johnny lari, terutama dengan kondisi fisiknya yang babak belur hingga untuk bernapas saja sakit rasanya. Kita kembali ke tempatku. Jika terlalu lama di sini, polisi yang patroli akan datang dan memperumit keadaan. Kata Leo pada Rion. Rion mengangguk dan masuk kembali ke mobilnya, diikuti oleh para anak buahnya yang lain. Agar segera pergi dari sana dan berhenti menarik perhatian orang lewat. Karena bagaimanapun mereka masih berada di jalur tol utama di mana banyak mobil lalu lalang. Mereka kembali ke Las Vegas menuju ke kasino Leo, dan masuk lewat pintu belakang agar tidak menarik perhatian siapapun di kasino tersebut. Leo menempatkan Johnny ke dalam penjara yang ada di ruangan bawah tanah. Bahkan pria pirang yang bermain dengan Rion sebelumnya pun ada di sana. Sepertinya akan menjadi salah satu uang masuk untuk Leo. Entah dengan cara apa yang akan Leo lakukan pada pria pirang itu. Namun yang pasti ia tahu dengan jelas rencana Leo terhadap Johnny. Salah satunya menjual organ-organ pria itu yang jelas akan menguntungkan banyak uang. Rion duduk di ruang milik Leo, menenggak whisky dingin, untuk menangkan segala emosi yang meledak dari diri Rion tadi. Tenang saja, sisanya biar aku yang urus. Setelah ini kau tidak akan pernah melihat dia lagi, kata Leo, menuangkan minuman serupa dengan milik Rion dan meminumnya dengan santai.
Rion mengangguk. Setelah ini, urusannya dengan pria itu selesai, begitu juga dengan keluarga Rion termasuk Bianca. Kakak perempuan Rion itu kini bisa melangkah maju ke depan tanpa takut akan apapun. Khususnya si kembar yang Rion yakin pasti memiliki traumatis yang sangat besar. Jika mereka kembali bertemu dengan Johnny di masa depan, dan sekarang si kembar pun bisa hidup nyaman dan bebas. Terima kasih, ucap Rion tulus pada Leo. Setelah itu obrolan santai dan biasa mereka lakukan. Dan tentu saja, mereka tak jauh-jauh membicarakan soal bisnis. Yang ternyata ada hal baru yang tidak sengaja Rion ketahui, di mana ada sebuah perusahaan dengan skala besar telah mengambil alih pasaran di beberapa provinsi di Amerika, termasuk Las Vegas. Dan kabarnya akan memasuki wilayah tempat Rion, San Francisco. Lily kini sedang fokus dengan layar komputer miliknya, yang sedang menampilkan pengkodingan rumit di mana hanya gadis tersebut yang mengerti. Jarinya terus bergerak tanpa terpeleset di setiap keyboard dengan pandangan tetap satu arah. Seolah jari-jari lentik itu telah menyatu dengan setiap butir keyboard. Bisa terdengar dari luar kamarnya suara Lukas dan si kembar sedang bermain. Bersyukur karena setiap harinya mereka bertiga semakin akrab dan bersikap layaknya anak-anak normal. Hal yang Lily selalu jaga, terutama ketiga anak-anak tersebut tentu masih memiliki bekas trauma akibat kejadian yang pernah menimpa mereka. Tugas Lily hanyalah memandikan tiga bocah itu dengan kasih sayang, perhatian, dan berdoa. Kalau suatu hari semua kejadian buruk dan trauma yang tersimpan dalam diri mereka bertiga akan menghilang. Lily senang karena kini ada Bianca yang selalu datang ke rumah ini untuk membiarkan anak kembarnya bermain dengan Lukas. Lagi bersyukur karena dengan begitu ia bisa menitipkan Lukas untuk beberapa jam, agar Lily bisa melanjutkan pekerjaannya. Karena bagaimanapun status Lily adalah karyawan dan wakil ketua dalam divisi IT perusahaan Lorenzo. Dan biasanya Lily mengerjakan pekerjaannya saat Lukas tidur atau bermain di kamar Lily. Dengan adanya Bianca, kini Lily bisa melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Lily, panggil Bianca, membuka pintu kamar sang gadis perlahan. Ya. Sahut Lily, memutar tubuh untuk melihat ke arah Bianca. Makan siang dulu, ini sudah jam 2. Bianca mengingatkan. Spontan Lily melihat jam di layar komputernya, dan benar saja waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Sudah 4 jam ia duduk diam di kamar dan bekerja tanpa henti. Terlalu fokus dengan apa yang dikerjakan. Oke. Lily setuju, kemudian menyimpan hasil pekerjaannya sejauh ini. Tidak ingin sampai kehilangan data yang sudah susah payah ia buat. Bianca tersenyum senang karena Lily langsung melakukan apa yang wanita itu pinta. Mengerti sekarang kenapa Rion meminta Bianca agar sering-sering mengingatkan Lily untuk makan dan hal lainnya. Karena Lily ketika sudah bekerja dengan komputernya dan fokus, maka gadis itu akan melupakan sekitar bahkan waktu. Lily, lihat, kami buat apa? Lukas yang melihat Lily memasuki ruang tengah untuk melihat para bocah terlebih dahulu. Langsung berlari kecil dan memeluk kaki Lily. Kalian buat apa? Tanya Lily,
merendahkan tubuhnya hingga sejajar dengan Lukas. Lihat. Arthur pun ikut mendekati Lily bersama Arabella yang mengekor di belakang, sama terlihat antusiasnya. Netra coklat Lily melihat hal yang ditunjuk oleh ketiga bocah itu. Ia mendapati Lego bongkar pasang yang Lily beli tempo hari kini sudah berbentuk rumah besar. Lily terkejut ketika mendapati tiga bocah itu bisa bekerja sama dengan baik. Memasang setiap Lego dengan sangat apik. Mereka bersusah payah membangun itu dan ingin menunjukkannya padamu. Kata Bianca, terhibur dengan ekspresi terkejut Lily atas kehebatan tiga bocah tersebut. Kalian benar-benar jenius. Seru Lily yang langsung memeluk ketiga bocah itu dan menciumi wajah mereka hingga gelak tawa bahagia terdengar. Jenius, jenius, jenius. Seru Lukas yang berlarian memutari rumah Lego itu, bahagia luar biasa dengan pujian dari Lily. Kalian berdua sudah bersusah payah membuatnya. Good job. Puji Lily ke Arthur dan Arabella seraya mengelus kepala si kembar. Ekspresi senang dan puas karena diakui terlihat jelas di wajah si kembar. Rona merah muda tergambar indah di pipi kedua bocah itu. Seakan pujian dari Lily barusan benar-benar membahagiakan untuk keduanya. Hingga mereka kembali ikut bermain dan membangun hal lain lagi dengan Lego bersama Lukas. Hanya mendapatkan pujian darimu saja mereka sudah sesenang itu. Kau memang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dengan anak kecil, Lily. Kata Bianca yang sejak tadi memerhatikan sikap Lily. Orang dewasa saja senang dipuji apalagi anak-anak. Sebagai orang dewasa kita harus mengapresiasi setiap usaha mereka. Tidak sulit untuk memuji dan lihatlah hasilnya. Mereka tambah semangat, kan? Sahut Lily seraya berjalan ke dapur untuk mengambil makan siangnya yang terlewat beberapa jam. Seperti biasa Bianca selalu telah menyiapkan makanan jika Lily bekerja, dan tentu saja memesannya. Karena Bianca pernah bilang kalau dirinya belum cukup baik dalam hal memasak. Mengingat wanita itu tumbuh dan fokus pada karir serta pekerjaan. Lily membawa makan siangnya ke ruang tengah. Ia ingin menikmati makanannya seraya melihat para bocah bermain. Sebelumnya Lily sempat khawatir karena Lukas selalu bermain seorang diri dan hanya ditemani oleh Lily. Bagaimanapun akan lebih baik jika Lukas memiliki teman sebaya untuk bermain. Dan sekarang Lily bisa bernapas lega dengan hadirnya si kembar. Habiskan dulu makananmu, baru mengambil foto mereka. Ujar Bianca ketika melihat Lily mengabaikan makanannya dan justru sibuk memotret ketiga bocah itu. Aku mau pamer mereka bertiga ke Rion. Dia harus tahu kalau betapa cerdasnya mereka sampai bisa membangun rumah Lego sebesar itu. Kata Lily yang terus memotret dan mengambil video para bocah. Yang sedang serius memasang setiap keping Lego lainnya. Bianca tertawa ketika melihat kelakukan Lily. Tidak menyangka kalau gadis ini memiliki sifat yang sama persis dengan Rion ketika menyangkut anak. Orang tua yang selalu membanggakan anaknya dalam hal apapun. Terutama ketika sang anak melakukan hal hebat di luar kebiasaan seperti Lukas dan si kembar saat ini. Ketika Lily sedang asyik-asyiknya mengabadikan para bocah, sebuah pesan masuk melalui email sang gadis hingga membuatnya menghentikan aktivitas memotretnya. Lily membuka email tersebut.
Awalnya ia berpikir kalau itu berasal dari rekan kerja, ataupun yang berhubungan dengan pekerjaan. Karena email tersebut adalah email yang khusus Lily pakai untuk bekerja. Dahi sang gadis mengerut saat ia melihat isi email tersebut, bingung. Dari blackcoffee@mail.com kepada lilianalarosa@mail.com. Liliana Larosa dari Auckland, apakah benar? Wajah Lily langsung memucat ketika ia melihat isi dari email yang entah dari siapa. Tubuh gadis itu mulai gemetar tanpa ia mau. Begitu pula dengan rasa cemas menghantam sang gadis dalam waktu singkat. Auckland adalah kota yang menjadi mimpi buruk Lily hingga detik ini. Kota di mana segala trauma dimulai dan menghantui gadis itu. Sampai ia nyaris menghabisi dirinya atas apa yang terjadi di sana. Kota di mana ia dilecehkan dan tidak lagi punya muka untuk keluar hingga ke dunia cyber. Kota sebelum akhirnya sang ayah, Robert, membawa Lily untuk melarikan diri ke San Francisco. Agar gadis itu bisa memulai hidup yang baru. Bersambung.